Sudah kita ketahui di part 5 bahwasannya Rasulullah adalah utusan Allah untuk menyampaikan kalamullah kepada umat manusia. Jadi iman kepada Allah itu dapat dicapai melalui akal dan memang harus demikian. Iman kepada Allah akan menjadi dasar kuat bagi kita untuk beriman terhadap perkara-perkara gaib dan segala hal yang dikabarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik hal itu dapat dijangkau oleh akal maupun tidak, karena semuanya dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita wajib beriman kepada hari kebangkitan dan pengumpulan di padang mahsyar, surga dan neraka, hisab dan siksa. Juga beriman terhadap adanya malaikat, jin dan syaitan, serta apa saja yang telah diterangkan Al-Quran dan hadis yang qat'i. Iman seperti ini walaupun kita peroleh dengan mendapatkan kutipan dari Al-Quran dan mendengar saja, akan tetapi merupakan iman yang akli juga. Maksudnya iman yang sesuai dengan akal kita. Karena kita ketahui bahwa kita sudah membuktikan dari part 5 bahwasanya Al-Quran memang benar wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga apa-apa saja yang terkandung di dalam Al-Quran pastilah benar adanya, baik yang sudah kita buktikan dengan sains maupun kita belum melihat keberadaan neraka atau surga. Tapi karena kita sudah yakin akan keberadaan Allah, maka kita yakin dengan semua yang dikabarkan Allah di dalam Al-Quran maupun hadis qat'i atau mutawatir. Berdasarkan penjelasan ini, maka kita wajib beriman kepada apa yang ada sebelum kehidupan di dunia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada kehidupan setelah dunia, yaitu akhirat. Bila sudah diketahui bahwa perintah-perintah Allah merupakan hubungan antara kehidupan dunia dengan kehidupan sebelumnya, maka pastilah Allah menciptakan manusia dan kehidupan ini tidak sia-sia belaka, dan perhitungan amal manusia atas apa yang dikerjakannya di dunia terkait dengan kehidupan setelah dunia. Maka manusia harus mengaitkan 3 simpul besar, yaitu dari mana dia berasal dan apa yang dilakukan di dunia ini, dan akan kemana manusia itu setelah selesai di dunia ini. Oleh karena itu, manusia wajib meyakini bahwa ia akan dihisab di hari kiamat atas seluruh perbuatan yang dilakukannya di dunia. Dengan demikian, terbentuklah al-fikru al-mustanir, yaitu pemikiran yang cemerlang tentang apa yang ada di balik alam semesta, hidup, dan manusia. Telah terbukti pula tentang apa yang ada sebelum kehidupan dan yang ada sesudah kehidupan, bahwasanya kehidupan tersebut memiliki hubungan antara apa yang ada sebelum dan apa yang ada sesudahnya. Dengan demikian, terurailah problematika pokok secara sempurna dengan akidah Islamiyah. Apabila manusia berhasil memecahkan perkara ini, maka ia dapat beralih memikirkan kehidupan dunia ini serta mewujudkan mafahim yang benar dan produktif tentang kehidupan ini. Pemecahan inilah yang menjadi dasar bagi berdirinya suatu mabda atau ideologi yang dijadikan sebagai jalan menuju kebangkitan. Pemecahan itu pula yang menjadi hadoroh, yaitu suatu peradaban yang bertitik tolak dari mabda tadi. Di samping menjadi dasar yang melahirkan peraturan-peraturan dan dasar berdirinya daulah Islam. Dengan demikian, dasar bagi berdirinya Islam, baik secara fitrah atau pemikiran atau ide dasar maupun thoriqoh atau metode pelaksanaan bagi fikroh tadi adalah akidah Islam.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan siapa saja yang mengingkari Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan Rasul-Rasulnya dan hari akhir, maka ia telah sesat sejauh-jauh kesesatan. Apabila semua ini telah terbukti sedangkan iman kepadanya adalah suatu keharusan, maka wajib bagi setiap muslim untuk beriman kepada syariat Islam secara total, secara keseluruhan, karena syariat ini telah tercantum dalam Al-Quran dan dibawa oleh Rasulullah SAW. Apabila tidak beriman, berarti dia kafir, karena itu penolakan seseorang terhadap hukum-hukum syarak secara keseluruhan atau hukum-hukum qat'i secara rinci dapat menyebabkan kekafiran, baik hukum-hukum itu berkaitan dengan ibadah, dengan muamalah, dengan ukubat atau sanksi, ataupun umat yaitu yang berkaitan dengan makanan. Jadi bisa kufur terhadap ayat dirikanlah sholat, sama saja kufur terhadap ayat Al-Baqarah 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ayat Al-Maidah 38, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Atau ayat 3 Al-Maidah, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah daging babi dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Perlu diketahui bahwa iman terhadap syariat Islam tidak cukup dilandaskan pada akal semata, tetapi juga harus disertai sikap penyerahan total dan penerimaan secara mutlak terhadap segala yang datang dari sisinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah An-Nisa ayat 65 yang artinya, maka demi Rabbmu mereka itu pada hakikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa di hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima pasrah dengan sepenuhnya. Jadi kesimpulannya, ketika kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kita harusnya menerima sepenuhnya apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, tidak ada tapi, tidak ada nanti. Itulah sebenar-benarnya akidah Islam yang benar. Jika ingin melanjut kajian Islam secara benar sesuai dengan thoriqul iman yang benar, ayo mengaji. Wassalam. أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط